قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam hari ini, tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan, kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih dalam bab muraqabah, masih berkaitan dengan fikih yang terdapat di dalam hadis Jibril. Terakhir bahasan kita yaitu masarif az-zakah. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, khususnya dalam bahasan ini adalah zakatul amwal, zakat harta. Yang pertama itu, dan kedua adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, para petugas zakat. Dan sudah kita sampaikan bahwa al-amilin, para petugas zakat ini, mereka berhak atas zakat tersebut karena ada tugas mereka, yaitu mendatangi orang-orang yang sudah termasuk wajib zakat. Mereka juga yang menghitung harta mereka, harta orang-orang yang sudah wajib zakat ini. Nah, dengan demikian mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang diluluhkan hati mereka, orang yang dibujuk supaya masuk Islam, atau yang baru masuk Islam supaya dia semakin kuat dengan keislamannya. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab. Fi ar-riqab. Riqab ini adalah budak. Budak yang sedang memerdekakan dirinya. Budak yang sedang memerdekakan dirinya ini berhak mendapatkan zakat.
Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa para ulama kaum muslimin menyebutkan tentang riqab ini, itu tentang budak ini, dia mencakup 3 perkara atau 3 hal. Ya. Yang pertama adalah antashtariya 'abdan fatu'tiqahu, yaitu dengan harta zakat tersebut membeli budak, lalu kemudian dimerdekakan. Ini orang yang sudah berhak, yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, dari harta zakat yang dikeluarkan itu, ya, dia beli seorang budak, lalu kemudian dia bebaskan. Kemudian yang kedua, antusa'ida mukatiban fi mukatabatihi, yaitu membantu budak yang dia sedang memerdekakan dirinya sendiri, itu dengan cara dia membayar ganti dari uang yang digunakan oleh tuannya untuk membeli dirinya. Ya. Wal mukatibu huwal abdul ladzi ishtara nafsahu min sayyidihi. Ya, dia membeli dirinya sendiri, ya, untuk dia bebas dari perbudakan itu. Maka orang yang wajib, yang sudah wajib zakat, ya, harta zakatnya itu, ya, dia berikan kepada si mukatib ini namanya. Ya, istilahnya mukatib. Kenapa dia diistilahkan dengan mukatib? Karena dia, ya, menyicil. Ya, dia menyicil dirinya pada tuannya, ya, supaya bebas. Kemudian yang ketiga, antafukka biha asiran musliman inda al-kuffar atau inda ghairihim, yaitu membebaskan seorang muslim yang menjadi tawanan, ya, membebaskan seorang muslim yang menjadi tawanan, ya, di tangan orang-orang kafir atau selain orang-orang kafir. Ya, ya, kalau, ya, orang-orang kafir ini meminta tebusan dari tawanan tersebut, ya, maka boleh dengan menggunakan harta zakat. Hatta law ikhtutifa muslimun inda unasin zalamatin walam yafukkuhu illa bifida'in minaz zakati fala ba'sa. Ya, bahkan ketika ada seorang yang, ya, disandera oleh orang-orang zalim, ya, ada seorang muslim yang disandera oleh orang-orang zalim, lalu kemudian mereka minta tebusan, ya, dari sanderaan itu mereka minta tebusan, maka tebusan ini boleh diambil dari dari harta zakat. Nah, ini masuk dalam kategori ar-riqab, ya, dalam memerdekakan, ya, budak itu dengan harta zakat tersebut. Kemudian yang keenam adalah al-gharimin. Al-gharimin huwa alladhi yakunu fi dhimmatihi daynun la yastati'u wafa'ahu aw yakunu fi dhimmatihi daynun li maslahatin 'ammatin wa in kana yastati'u wafa'ahu. Al-gharimin ini adalah orang yang berhutang, ya, dia memiliki hutang dan tidak mampu lagi, ya, tidak sanggup lagi dia membayarnya, ya. Atau orang yang dia berhutang bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi dia berhutang untuk kemaslahatan orang lain, ya. Lalu kemudian dia tidak mampu, ataupun dia mampu untuk membayarnya, dia, ya, berhak juga mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya itu. Walihada qala al-ulama innal ghurma naw'an. Sehingga itu para ulama mengatakan, ya, orang yang berhutang itu ada 2 macam, ada 2 model. An-naw' al-awwal al-gharimu li ghairihi,
orang yang dia berhutang tetapi hutangnya itu bukan untuk dirinya, bukan dia manfaatkan untuk dirinya, tetapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Wa nau' ats-tsani al-gharimu li nafsihi, orang yang berhutang ya untuk dirinya sendiri karena kebutuhannya. Nah, yang pertama kata beliau, al-gharimu li ghairihi huwa alladzi yaghrumu malan li islahi dzatil bain. Ya, ini jemaah sekalian, ya kata beliau, ya, orang yang berhutang untuk orang lain contohnya ya adalah seseorang yang ingin mendamaikan ya dua orang atau dua kelompok yang berseteru, lalu kemudian dia berhutang untuk kemaslahatan mereka. Jadi menunjukkan berhutang dengan tujuan itu dibolehkan. Ya. Kita sudah bahas, sudah sebutkan tentang keutamaan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ya sediakan bagi orang-orang yang menjadi mediator untuk memperbaiki atau mengislah, mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai. Ya. Apalagi kalau sampai dia mengeluarkan harta, ya, lebih besar lagi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, bahkan sini beliau katakan kalau dia berhutang untuk tujuan ini mendamaikan orang, ya, mendamaikan dua kelompok yang bertikai, sekalipun dia mampu untuk membayar hutang tersebut, dia berhak mendapatkan zakat mal. Karena dia berhutang itu bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Nah, ini beliau katakan mislu an yakuna baina qabilataini niza'un wa musyajaratun wa mukhasamah wa mu'ada wa baghdha fayaqumu rajulun min ahli al-khair fayuslihu baina al-qabilataini ala malin yaltazimu bihi fi dhimmatihi fahuna yakunu ghariman lakin laisa li nafsihi bal li maslahatin ammatin wa hiya al-islahu baina hataini al-qabilatain. Jadi intinya orang yang berhutang dengan tujuan ya supaya orang yang bertikai itu bisa dia bantu, ya mungkin ya bagaimana mereka ini selalu baku marah, ya, selalu berseteru, mau damaikan, oke kita bikin di rumah makan misalnya, ya, pertemuannya di rumah makan, siapa yang tanggung? Saya yang tanggung misalnya, tapi dengan cara dia berhutang, ya, itu dibolehkan. Dia mampu untuk membayarnya, ya, dia berhak mendapatkan zakat harta. Nah, dan sekali lagi untuk masalah mendamaikan orang yang berseteru, orang yang bertikai, yaitu ada pahala tersendiri, ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau rahimahullah taala, qala al-ulama fayu'ta hadzal rajulu ma yuwaffi bihi al-ghurma wa in kana ghaniyan li'anna hadza laisa li nafsihi bal li maslahatil ghair. Nah, orang yang berhutang karena tujuan tadi yang kita sebutkan, kata para ulama, dia berhak ya mendapatkan ya, harta zakat untuk dia bayarkan hutang tersebut. Karena sekali lagi dia berhutang itu bukan untuk dirinya, ya, tapi untuk orang lain. Ini dalam kondisi dia mampu. Ya, dia mampu sebenarnya untuk membayar. Tapi tetap dia berhak untuk memperoleh harta dari zakat. Falau qaddara anna rajulan 'indahu 100,000 riyalin fa aslaha baina qabilataini bi 10,000 riyalin yastati'u an yuwafiyaha min malihi lakin naqul la yalzam. Ini bahkan ya orang yang berhutang tadi dia punya ya 100.000 real misalnya, ya sedangkan hutangnya itu ya yang dia pinjam dari orang untuk menyelesaikan pertikaian dua kelompok tadi itu 10.000, dia mampu untuk membayarnya, tetap dia ya berhak untuk mendapatkan zakat harta. Nah, bal nu'tihi minaz zakah ma yadfa'u bihi hadzal ghurm li'anna dzalika li maslahatil ghair wa li'anna hadza yaftahu babal islahi linnas. Ya. Jadi selain
dia berhutang itu bukan untuk dirinya tapi kemaslahatan orang lain, ya, maka dia berhak mendapatkan ya harta zakat. Dengan diberikan harta zakat tersebut pula, ini akan membuka pintu-pintu kebaikan, yaitu apa? Ini mendamaikan orang, ya, yang sedang bertikai. Ya. Li'annana law lam nu'in hadzal rajul wa nu'tihi ma gharima latakasalan nasu 'anil islah bainal fi'ati al-mutanahirati awil muta'adiyati fa idza a'tayna man gharima sara fi hadza tansyitun lahu. Ya. Dengan diberikan harta dari zakat tersebut, dia semakin semangat untuk apa? Mendamaikan orang yang bertikai. Ya. Kalau tidak diberikan, ya lama kelamaan dia akan bosan juga. Ya. Ya, lama kelamaan dia akan ya, kekurangan. Ya. Sehingga dia jadi malas untuk menyelesaikan urusan pertikaian manusia. Kalau mendapatkan bantuan dari baitul mal, ya, dari zakat harta, ya, dia akan cari siapa yang bertikai, nanti saya yang mau selesaikan. Apalagi kalau dia punya keahlian di bidang itu. Nah, dibiayai oleh harta zakat. Kemudian an-naw' ats-tsani, yang kedua, fahuwa al-gharimu li nafsihi, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Mislu rajulin istajara baitan bi 5,000 riyalin wa laysa indahu ma yadfa'u bihil ijar. Ada seorang yang dia harus ngontrak rumah. Ya, orang belum punya rumah, dia harus ngontrak rumah. Dan biaya kontraknya itu misalnya 5,000, ya 50 ya apa ribu real. 50.000 real ini kalau dirupiahkan berapa puluh juta itu. Ya, hitung saja sendiri. Kalau 1 real 5.000. Nah, banyak ya. Ya. Baik. Walaysa indahu ma yadfa'u bihil ijar. Tapi dia tidak punya, ya, dia tidak punya uang sebanyak itu. Sedangkan dia butuh tempat tinggal. Huwa nafsuhu fi aklihi wa syurbihi wa libasihi laisa muhtajan. Untuk urusan makan dan minum dia sebenarnya tidak butuh. Ya, dia bisa menutupi ya urusan makan dan minumnya. Ya, untuk dirinya dan keluarganya. Lakin yahtaju ila wafa'id dainil ladzi lazimahu bil istijaril bait. Tapi yang dia butuhkan itu adalah apa? Biaya kontrak rumah. Ya, dia sudah kontrak misalnya 1 tahun, ya, katakan 50 juta misalnya 1 tahun. Untuk urusan makan aman, tapi untuk bayar, wah ini bulan depan sudah mau bayar lagi, doi belum ada. 50 juta ini 1 tahun. Ya. Dia cari yang lebih rendah misalnya 30 juta misalnya, tetap belum ada. Kalau dibawa dari itu, ya rumahnya tidak lagi cukup untuk keluarganya misalnya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya kata ya beliau rahimahullah taala, dia berhak untuk mendapatkan ya pembiayaan dari zakat. Li'annahu minal gharimin, karena dia terhitung orang yang berhutang. Ya, dia terhitung orang yang berhutang. Kadzalika insanun usiba bijaihatin ijtahat malahu mithlil hariq awil gharaq aw ma asbaha dzalik wa qad lahiqahu fi hadza dainun fanu'tihi ma yusaddidu dainahu li'annahu ghairu qadirin 'alal wafa'i. Seperti orang juga yang terkena bencana. Ya, orang yang terkena bencana, ya kebakaran misalnya. Ya, atau ya kebanjiran. Ya, sampai rumahnya ya, tenggelam. Atau ya bencana apa saja. Lalu karena bencana tersebut dia berhutang dan dia kesulitan untuk membayarnya. Maka kata beliau rahimahullah taala, orang seperti ini juga ya diberikan ya dari zakat ya, untuk membayar ya hutangnya. Dia tergolong orang yang tidak mampu. Hadza an-naw'u minal ghurmi yushtaratu fihi an yakuna al-gharim ajizan an wafa'id dain.
Tapi untuk yang jenis kedua ini, orang yang berhutang untuk dirinya, untuk kebutuhan dirinya sendiri, itu syaratnya dia tidak mampu untuk membayarnya. Kalau yang pertama tadi, yang dia berhutang untuk kemaslahatan orang lain, walaupun dia mampu untuk membayarnya, tetap dia berhak mendapatkan pembiayaan dari uang zakat. Nah, yang kedua ini syaratnya dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Baru boleh dia mendapatkan pembiayaan dari harta zakat. Fa in kana qadiran fa innahu la yu'ta. Kalau dia mampu dia tidak diberikan. Lakin akan tetapi kata beliau, hal yajuzu an yadhhabal insanu liman lahu dainun wa yaqulu lahu hadha at-talab alladhi laka ala fulanin khudhu wa yanwihi minaz zakah. Nah, apakah boleh jika ada seseorang yang dia punya harta zakat yang sudah wajib dia keluarkan, lalu kemudian dia mengetahui ada seseorang yang darinya orang lain meminjam, si fulan misalnya si A, dia punya uang yang dipinjam oleh si B. Ini si B ini sudah kesulitan untuk membayarnya. Boleh enggak si yang punya uang zakat ini datang kepada si A, lalu kemudian dia tanya, si fulan itu ada hutang sama kamu, sudah berapa lama, berapa? Nah, ini saya bayarkan dengan uang zakat. Dibayarkan dengan uang zakatnya. Maka kata beliau rahimahullah taala, na'am yajuz. Boleh, itu boleh. Walaisa bisyartin an tu'tiyal gharima liyu'tiyad da'in. Dan tidak menjadi syarat dalam membayarkan zakat tersebut, tidak menjadi syarat uang tersebut diberikan dulu kepada si peminjam. Bahkan tanpa sepengetahuan si peminjam pun itu dibolehkan. Siapa yang membayarnya, dia tidak tahu. Ketika dia datang ke orang yang dia berpinjamkan uang ini, saya hutang ini selama belum tak bayar, sudah lunas, siapa yang saya lunas, pokoknya yang penting lunas, pasti senang, kan? Dan kalau kita mengalami hal seperti itu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bisa dikatakan mereka itu adalah al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amal-amal kebaikan mereka. Dan termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan seperti itu. Yaitu kita melakukan satu amal yang kita sembunyikan dari pengetahuan manusia. Jadi kata beliau, na'am yajuz wa laisa bi syartin an tu'tiyal gharima li yu'tiya ad-da'in. Bal law dhahabta li talibin منذ أول الأمر وقلت له يا فلان بلغني أنك تطلب من فلان 10,000 ريال قال نعم وأثبت ذلك. Dia buktikan dengan ini catatannya, dia punya hutang 10 juta misalnya, fatu'tiyahu iyaha, maka 10 juta langsung ini saya bayarkan, wala hajata li ikhbaril madin, tidak perlu untuk disampaikan kepada si orang yang berhutang. Wadzalika li'annal maqsud huwa ibra'u dhimmah. Karena ini maksudkan di sini adalah membebaskan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya si B tadi. Bebas hutangnya. Wa huwa hasilun sawa'un akhbartahu am lam tukhbirhu. Dan dia sudah terbebas dari tanggung jawabnya itu. Kemudian kata beliau, perhatikan takbir yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam ayat tentang penerima zakat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi sedekah atau zakat itu hanya diberikan kepada fakir miskin, pada fakir dan miskin, dan al-amilin, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dibujuk, orang-orang yang dijinakkan hatinya. Kullu hadhihi thalath ma'tufatun ala qawli lil fuqara'i bil lam. Dan semua
ya, 3 hal yang disebutkan ini kata beliau rahimahullah taala, ya, jadi lil fuqara, ya, untuk fakir miskin, ya, dan amilin, artinya dia ma'tuf, istilah dalam bahasa Arabnya ma'tuf, dia mengikuti yang sebelumnya, ya, amil kemudian muallaf qulubuhum, ya, dia hukumnya mengikuti al fuqara. Wafir riqab, adapun setelahnya wafir riqab lam yakul walir riqab, ya, ini dibedakan, ya, dalam takbir ini Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, itu dengan menggunakan fa fi, ya, bukan lagi dengan li, ya. Kalau kita perhatikan yang sebelumnya lil fuqara wal masakin, ya, wal gharimin, ini artinya lil fuqara walil masakin walil amilin walil muallafati qulubihim. Tapi ketika yang berhutang, ya, pada orang yang berhutang dan orang yang membebaskan budak, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wafir riqab lam yakul lir riqab. Allah tidak katakan wali riqab, tidak. Tapi fi, ya. Adalah ala dzarfiyah. Ini kata beliau, ya, rahimahullah taala, ini menunjukkan, ya, satu perkara yang berkaitan dengan keterangan, ya, waktu ataupun keterangan, ya, tempat. Yani annaka idza sarrafta zakata fi hadhil jihad yajuz wa illam tu'ti sahibaha. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika engkau membayarkan zakatmu itu, ya, untuk, ya, yang seperti ini, ya, kondisi seperti ini, ya, pada orang yang membebaskan dirinya, termasuk di dalamnya wal gharimin, ya, mengikuti, ya, lafadz ar-riqab, ya. Ini kondisi orang yang berhutang, ya. Ini tidak mesti harus diberikan kepada orangnya, ya. Adapun yang, ya, al-fuqara wal masakin wal amilin wa muallafati qulubuhum itu diberikan kepada orangnya. Nah, ar-riqab dan al-gharimin ini tidak mesti, ya, tidak harus diberikan kepada orang yang berhutang itu, atau tidak harus diberikan kepada si budak yang sedang memerdekakan dirinya, ya. Boleh langsung diberikan kepada si pemilik hutang, ya, atau boleh langsung diberikan kepada si tuannya budak yang sedang membebaskan dirinya ini, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata beliau, wa fil gharimin fala hajata li an tumallikal gharima li yu'tiyad da'in bal yakfi an tadhhaba wa tu'tiyad da'ina li yubri'a al madin, ya. Jadi tidak harus kita datang ke orang yang berhutang, ini saya kasih, saya dengar kamu ada hutang, pergi bayar saja, ya, tidak mesti seperti itu, ya. Bahkan kadang, ya, di sini beliau sebutkan juga ada orang yang kita titipkan ternyata bukan dia pakai bayar hutang, tapi dipakai kepada yang lainnya, ada yang seperti itu, ya. Fa idza qala qail, apabila ada orang yang berkata, halil ahsan an adhhaba ila da'in wa uwafiyahu au u'tiyal gharima likay yuwafiya bi nafsihi, mana yang lebih baik, ya, mana yang lebih baik, saya berikan, ya, uang zakat itu kepada si yang berhutang, atau saya langsung pergi kepada yang pemilik hutang, mana yang lebih baik? Naqul fi hadza tafsil, maka ini harus dirinci. Nah, idza kunta takhsha annaka law a'taital gharima lam yuwaffi bal akalat darahima wa tarakat daina ala ma huwa alaihi fahuna la tu'til gharima bal a'ti ad-da'in. Kalau engkau khawatir, ya, kalau engkau khawatir memberikan harta zakatmu itu kepada orang yang berhutang, lalu kemudian dia tidak membayarkannya, maka, ya, langsung diberikan kepada si pemilik hutang. Li'annaka law a'taital gharima sayunfikul amwala fi umurin ghairi muhimmatin wa yatrukad dain. Ya. Karena ada orang seperti ini, kita berikan ke dia untuk membayar hutang, tapi justru dia gunakan kepada yang lainnya. Wa ba'dun nas la yahtammuna bid-dain alladhi alaihim. Ada sebahagian orang yang mereka punya hutang tetapi tidak perhatian dengan hutangnya.
Padahal jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya hutang dan dia mampu untuk membayarnya, itu tidak boleh ditunda, langsung dibayarkan. Nabi SAW tidak menyolati orang yang punya hutang. Ya, Nabi SAW beliau tidak menyolati orang yang punya hutang. Ya, ketika beliau hendak menyolati, ada seorang sahabat, ya, beliau bertanya, apakah dia punya hal alaihi dain, apa dia punya hutang? Ya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, iya dia punya hutang. Idzan sallu ala akhikum. Ya, salati saudara kalian. Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau langsung mengatakan apa? Alayya dainuhu. Ya. Ya, hutangnya itu menjadi tanggungan saya. Ya. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati orang tersebut. Ya. Maka siapapun, ya, ketika seorang itu dia memiliki hutang dan dia sudah mampu untuk membayarnya, segera untuk membayarnya. Ya. Perintah atau anjuran di dalam syariat kita untuk segera membayar hutang itu banyak. Ya. Ada juga perintah anjuran untuk orang yang memberi hutang supaya memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berhutang. Ya, memberi kemudahan kepada orang yang berhutang. Kemudahan itu dikurangi misalnya jumlahnya, atau diberikan waktu, ya, penangguhan waktu untuk pembayaran hutangnya. Ya. Dan siapa yang memudahkan seorang muslim dari kesulitan-kesulitannya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusannya. Fa idza kunta ta'lamu anna al-madina al-gharima law a'taitahu la afsada al-mala wa baqiyat dhimmatuhu mashghulatan fala tu'tihi wa a'tid da'in. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau kita tahu, ya, kita tahu dia orang tersebut dia tidak akan membayarkan hutang dengan uang zakat yang kita berikan kepadanya, ya maka jangan diberikan ke dia, tapi langsung diberikan kepada si pemilik hutang. Amma idza kana al-gharim sahibu aqlin wa dinin. Adapun jika orang yang berhutang ini dia adalah orang yang memiliki agama yang bagus, ya, dia orang yang memiliki agama yang bagus. Wala yumkinu an yarda bi baqa'i dhimmatihi mashghulatan, dan dia tidak ridha, ya, tersibukkan dengan urusan hutangnya ini. Ya. Dan memang, ya, orang yang memiliki hutang itu tidak tenang. Tidurnya juga tidak nyaman. Apalagi orang-orang yang berhutang kepada rentenir, itu lebih tidak nyaman lagi. Sudah dapat dosa, ya, dan itu bagian juga dari dosa, akibat dari dosa yang dia lakukan. Ketidaktenangan di dalam hidupnya. Wa yaglibu ala dhanni katsiran annani idza a'taituhu sawfa yadhhabu fawran ila ad-da'in wa yaqdi min dainihi fahuna nu'ti al-gharim. Ada orang yang agamanya bagus, ya, dan kita tahu kalau dia berhutang dia itu akan segera membayarkan hutangnya, ya. Maka orang ini, ya, kita berikan kepadanya, ya, harta zakat kita, ya, supaya dia segera membayarkan, ya, hutangnya. Naqul khudh hadhihi ad-darahim awfi biha an nafsik li'anna hadha astaru lahu wa ahsan, ya. Dan ini juga kalau kita mendapati orang yang seperti itu, artinya dia orang yang agamanya bagus, ya, kita tahu dia amanah, ya. Kalau dia berhutang maka dia akan segera membayarnya kalau dia mampu, ya. Maka harta zakat kita berikan ke dia, ya. Berikan ke dia. Ini ada uang misalnya, gunakan untuk membayar hutangmu, ya. Dan ini lebih lebih menjaga kehormatannya, ya, ini lebih menjaga, ya, kehormatan dirinya, ya. Orang lain tidak tahu, ya, kalau dia, ya, dibayarkan hutangnya, ya. Kalau yang tadi, ya, yang kita berikan kepada orang yang pemilik hutang tanpa sepengetahuan yang harus membayar hutang ini, ya, itu yang punya hutang kan sudah tahu, oh, dia yang bayarkan, ya, walaupun si ini tidak tahu, ya. Ya, maka yang lebih ahsan
Kalau dia orang yang punya agama bagus, dia punya hutang, berikan kepada dia untuk dia sendiri yang menyelesaikan ya tanggungannya. Walakin yajibu alaina idza kunna nuwazzi'u az-zakata an nahdhara min hilati ba'dhin nas. Tapi hati-hati. Ya, kata beliau, hati-hati. Kalau kita membagi-bagikan zakat, ya, hati-hati dari akal-akalannya orang. Ada orang yang suka mengakali. Ya, ada orang yang suka berakal. Dia bilang saya ini punya hutang, padahal tidak ada hutang. Ya. Saya ini punya hutang banyak, ya, padahal sudah dibayarkan. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah, beliau katakan ba'dun nas yuqaddimu laka kashfan bid-daini alladhi alaihi wa tuwaffi ma syaa Allahu an tuwaffiya. Wa ba'da sanatin yuqaddimu laka nafsal kashfi wa la yahsumul ladzi awfa anhu. Ada orang, ya, ada orang yang datang kepada antum, dia bilang ini saya punya hutang banyak, ya, tolong dibayarkan misalnya kan, datang antum diberikan kekayaan misalnya, sudah punya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, oke. Ya, ini saya mau bayarkan tapi hanya mampu setengah, ya, dari zakat misalnya. Saya bayarkan setengah, dikasihkan ke dia, sudah dia pergi bayar. Ya, dia pergi bayar setengah. Tahun berikutnya, ya, dia datang masih dengan catatan yang sama sempurna. Ya, masih dengan catatan yang sama. Ya, kalau hutang tahun lalunya itu 20 juta misalnya, sebenarnya sudah dibayarkan 10 juta, tapi dia datang masih dengan catatan yang sama. Ya, ini saya masih ada hutang ini 20 juta. Ya, dia tidak mengurangi, ya, catatan tersebut. Nah, ini bisa terjadi. Ya, bagi orang-orang yang lemah agamanya, yang lemah imannya, yang mereka, ya, tergiur dengan, ya, dunia. Ya. Maka di sini kata beliau, ya, rahimahullah taala, fantabih li hadza lianna ba'dhan nas wal iyad billah la yahummuhu halalun am haram. Ada di antara manusia yang tidak peduli apakah harta yang dia dapati itu dengan cara yang halal atau dengan haram. Pongola, yang penting saya dapat, ya, dapat uang. Ya. Jadi kalau istilahnya, ya, 3H, ya, halal, haram, hantam. Ya. Dia tidak peduli. Ya. Ada orang-orang seperti ini, ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi orang-orang yang kurang imannya. Kalau ada orang yang seperti ini dan dia aktif dalam mengikuti kajian-kajian, apalagi itu kajian sunnah, ya, naudzubillahi min dzalik. Ada orang yang di sana sini dia berhutang, tapi tidak mau bayar. La haula wala quwata illa billah. Ada yang seperti ini jemaah sekalian. Kalau kita mengetahui orang seperti itu, nasihati dia baik-baik, ya, peringatkan dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak membayar hutangnya, padahal dia mampu. Nah. Kemudian waqad qaddima lana min hadzal naw' asya'un wa dhahabna nusallimu ad-da'in bina'an 'ala al-kashf alladhi qaddama faqala ad-da'in innahu qad awfa. Ya. Wa hadhihi mushkilah. Ya, dan ini kata beliau, ya, pernah terjadi, ya, kepada Syekh, ya, rahimahullah taala. Ya, ada orang yang dia datang ke ya, kayak Baitul Mal begitu, ya, harta zakat. Dia datang membawa catatan hutangnya. Ya, ini saya punya hutang pada si fulan ini hutang. Saya tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Nah, petugas zakat ini yang membagikan zakat ini, ya, mereka datangi orang-orang ini. Ini si fulan ada hutang sama kamu. Oh, dia sudah bayar ini. Ya. Ini yang punya hutang jujur, ya, dia sudah bayar. Nah, berarti tujuannya orang yang berhutang ini memberikan catatan hutangnya apa? Supaya dia dapat kasab, dapat penghasilan untuk membiayai kehidupannya misalnya, ya, atau untuk mengikuti kesenangannya. Ini perbuatan yang haram, ya. Ya, perbuatan yang haram. Ya. Ini perbuatan hina. Ya. Ini kata beliau, wa hadhihi mushkilah lakinnal insan yataharraz. Ya. Ya. Ini masalah, ya, dan setiap kita, apalagi para petugas, ya, yang membagikan zakat, ya, ini harus berhati-hati, ya, dia harus waspada. Wa huwa idza taqallaha mastata'a.
Orang kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, selanjutnya yang ketujuh yang berhak untuk mendapatkan zakat yaitu wa fi sabilillah. Ya. Dalam apa? Sabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud di sini adalah jihadun fi sabilillah. Ya. Jadi harta zakat itu digunakan, ya disalurkan untuk pembiayaan jihad fi sabilillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu fi sabilillah wal qital litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jadi jihad ini adalah perang. Ya, perang yang tujuannya apa? Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hakadha haddadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hinama su'ila 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyura makanuhu ayyu dzalika fi sabilillah. Jadi yang namanya jihadun fi sabilillah, ya, adalah peperangan yang dilakukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan jihadun fi sabilillah. Ya. Ini berdasarkan hadis, ya. Ketika Nabi SAW ditanya, ya, bagaimana dengan orang yang dia berperang supaya dikatakan, ya, orang yang pemberani, dia ikut berperang karena ya hobi, ya, berperang hobi, ya, dia senang, ya. Bagaimana orang yang berperang supaya dikatakan apa? Liyura, orang melihat dia, wah ini hebat dia dan sebagainya. Nah, ayyu dzalika fi sabilillah. Ya, kata orang yang bertanya ini, yang mana yang dikatakan fi sabilillah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang tujuannya supaya kalimat Allah itu tegak, ya, supaya agama Allah Subhanahu wa taala tegak, fahuwa fi sabilillah, maka dia yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi kalimatun jami'atun mani'atun. Wa man qatala hamiyatan aw qatala syaja'atan li'annahu rajulun syuja' yuhibbul qital aw qatala riya'an liyura makanuhu fayuqal ma asja'ahu wa ma aqdamahu fahadha laysa fi sabilillah alladhi yuqatilu fi sabilillah walladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, siapa yang berperang tujuannya supaya tegak agama Allah Subhanahu wa taala, dialah yang di jalan Allah, ya. Ini tidak bisa lagi dibawa kemana-mana, tidak bisa lagi ditafsirkan oh yang begini dan sebagainya, ya. Ya. Tapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal jihad fi sabilillah. Ya, ini yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Wa amma man qatala difa'an an watanihi wa takhlisan lahu minal aduwi fahadha in kana yuridu anna watanahu watanun islamiyun yudafi'u anhu li alla yastawli alaihi kafirun aw dhu mabadi'a haddamatin fahadha muqatilun fi sabilillah falahu ajru syuhada wal mujahidin. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka berperang untuk menjaga negerinya, ya, menjaga negerinya supaya tidak dicaplok oleh musuh, ya, oleh orang dari luar negerinya, ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, apabila orang-orang yang berperang menjaga negeri, ya, dari serangan musuh dari luar negerinya, karena negerinya itu mayoritas kaum muslimin, ya, negerinya itu mayoritas kaum muslimin, harus dia jaga. Kalau tidak maka orang-orang dari luar negerinya itu akan menguasai kaum muslimin, apalagi kalau mereka yang dari luar ini orang-orang kafir. Maka kata beliau rahimahullah taala, fahadha muqatilun fi sabilillah, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala, ya, pahala kalau mati syahid, ya. Dia mendapatkan pahala syuhada, orang yang syahid di medan jihad, ya. Maka para, ya, bapak-bapak, ya, anggota, ya, baik itu TNI ataupun polisi misalnya, ketika tiba masa, ya, harus angkat senjata misalnya,
maka perbaiki niat. Kita di sini menjaga negeri kita. Ya, mayoritas kaum muslimin. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendakwahkan dakwah salaf, ya mereka akan merusak negeri ini, menghancurkan negeri ini, itu adalah pandangan yang keliru, pandangan yang batil. Ya. Kalau ada orang-orang dari luar negeri, ya, luar Indonesia, ya, yang ingin merusak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang paling pertama akan mengangkat senjata, ikut angkat senjata bersama pemerintah itu adalah para salafiyin, orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka paham, mereka tahu ini adalah bagian dari jihadun fisabilillah. Mustahil mereka merusak negeri ini, mustahil. Dan kita mendapati, ya, para pendahulu umat, para pendahulu kaum muslimin di negeri ini, ya, mereka mengangkat senjata, mereka melawan, ya, penjajah. Apa yang mereka angkat? Apakah hanya karena ini negeri Indonesia? Tidak. Tapi yang mereka angkat itu apa? Jihadun fisabilillah. Menjaga negeri itu bagian dari jihad fisabilillah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in kana yuqatilu difa'an an watanihi wa takhlisan lahu min aidil aduwi fa inna hadha syahid. Dia terbunuh, ya, saat itu, ya, dia terbunuh saat membela negerinya. Karena di situ adalah, ya, kaum muslimin, negeri kaum muslimin. Ya, ada penyerang dari luar yang hendak menguasai, yang hendak menjajah negeri ini, dia gugur, maka dia syahid. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqila ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ini sudah pernah kita sampaikan di bab-bab awal dari pembahasan, ya, kitab ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ya, tentang orang yang datang, dia datang kepadaku, dia hendak mengambil, hendak merampas hartaku. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fala tu'tihi malak. Jangan berikan hartamu. Jangan berikan. Qal ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau misalnya orang ini, si perampok ini, si begal ini, dia membunuhku? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qatilhu, lawan dia. Lawan. Ya. Qal ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia membunuhku? Dia berhasil membunuhku. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa anta syahid. Engkau syahid. Ara'aita in qataltahu, ara'aita in qataltuhu. Bagaimana kalau saya yang berhasil membunuhnya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Huwa finnar. Maka dia di neraka. Ya. Hadis ini sudah kita sebutkan pada, ya, bahasan, ya, jauh sebelumnya. Tapi di sini ada qaid, ada syarat. Kita di negeri yang, ya, kalau masalah membunuh ini ada aturan sendiri, ya. Ya, ada undang-undangnya, ya. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala dalam penjelasan hadis ini, ya, yang pertama harus kita lakukan apa? Ya, berteriak dulu, minta bantuan, ya. Kalau kita bisa langsung menghubungi aparat, ya, penguasa, ya, menghubungi polisi atau tentara misalnya, ya, untuk menangkap orang tersebut, itu yang dilakukan. Adapun kalau memang terpaksa misalnya, ya, apa mau dikata? Kalau mati syahid, ya. Kalau kita berhasil melumpuhkan dia, ya, membunuh dia, kita yang kena hukuman, ya, hukuman negara. Ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berdosa, ya, karena kita membela hak kita. Nah ini yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang mereka berperang untuk membela negara mereka supaya tidak dikuasai oleh musuh, ya, karena negara mereka itu mayoritas kaum muslimin, ya. Maka kalau dia mati dia syahid. Ini hadisnya, ini dalilnya. Untuk membela, ya, mempertahankan harta kita saja, ya, sendiri, ya, kalau kita mati itu dihukumi syahid. Apalagi kalau, ya, kita membela, ya, kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah isya di adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menjelaskan bahwa al-muta'addiya adh-dhalima idza qatala faqutila fahuwa finnar. Jadi orang yang zalim, orang yang melampaui batas, yang mengambil hak orang lain, kalau dia dibunuh, dia terbunuh, maka dia di neraka. Wa yajuzu qatluhu wa in kana musliman. Dan boleh dia dihabisi sekalipun dia muslim. Kemudian kata beliau tanbih, perhatikan di sini, yajuzu qatlul muslim adh-dhalim fil harbi wa in kana musliman. Jadi yang dibunuh ini, yang boleh dihabisi ini seorang muslim yang apabila dia ikut dalam peperangan untuk melawan orang Islam, untuk melawan kaum muslimin. Nah, termasuk yang tadi, dia mau merampok harta kita, sekalipun dia muslim, maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fala tu'tihi malak qatilhu, kalau dia berusaha untuk membunuhmu, maka hajar aja. Ini berlaku kalau kita tidak punya aturan yang mengikat. Jangan nanti ada yang praktekkan ini, bahaya. Ini ada aturannya sendiri. Baik. Fa idza qala qailun wa in kana mukrahan, bagaimana kalau sekiranya si muslim ini yang melakukan perbuatan zalim, yang membegal, atau merampok, atau yang memerangi kaum muslimin yang lain, dia terpaksa, dipaksa oleh orang yang menguasainya. Al-jawab, maka jawaban beliau rahimahullah taala, anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, idza qatala al-muslimuna ma'at tatar fa innahum yuqatalun, apabila ada orang-orang Islam yang dia ikut bersama dengan tentara Tartar, tentara Tartar ini kalau tidak salah tentara Mongol, orang-orang tidak beragama, ada di antara kaum muslimin yang ikut bersama dengan mereka, yuqataluna wa in kanu muslimin, maka mereka juga diperangi. Mereka juga diperangi sekalipun mereka muslim. Walau kanu mukrahin, sekalipun juga mereka orang-orang yang dipaksa, atau orang-orang yang terpaksa. Fa in kanu shadiqina bi annahum mukrahuna fa inna lahum ajrus syahid. Kalau seandainya mereka benar-benar dipaksa, kalau seandainya mereka benar-benar dipaksa dan tidak ada celah, tidak ada jalan bagi mereka kecuali mengikuti tentara Tartar ini atau orang-orang kafir, tidak ada celah, tidak ada jalan kecuali mereka bersama dengan barisan kafir ini, maka kalau terbunuh, kata beliau rahimahullah taala, fa inna lahum ajra asyahid, dia tetap mendapatkan pahala syahid. Li'annahum qutilu zulman minalladzi akrahahum, karena mereka kaum muslimin yang berada di barisan orang-orang kafir ini, yang mereka benar-benar dipaksa, mereka terbunuh. Kenapa? Karena dipaksa oleh orang-orang kafir ini, sehingga tetap mendapatkan pahala syahid. Li'anna dzulma 'ala alladzi akrahahum, karena kezaliman, perbuatan zalim itu ditanggung oleh siapa? Oleh orang yang memaksa mereka. Fa in kanu ghairu shadiqin, kalau mereka mengatakan terpaksa tapi bukan benar-benar terpaksa, balhum mukhtaruna ta'iun, tapi mereka ini sebenarnya ada pilihan, boleh tidak ikut. Siapa yang mau ikut ayo, yang tidak mau ikut tidak apa-apa, berarti kan tidak terpaksa dengan barisan orang-orang kafir. Lalu kemudian mereka oke, kita ikut. Siapa yang akan diperangi? Kaum muslimin dari negeri yang lain. Maka ini tidak termasuk dalam apa yang tadi kita sebutkan.
Karena itu ada dalam pilihan mereka, bukan karena keterpaksaan. Fahadha ma asabahum wa humul ladzina jurru ala anfusihim. Ya. Nah ini ya, mereka ya termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, dia berada di neraka karena dia sendiri yang memasukkan, yang menyeret dirinya untuk ikut bersama dengan orang-orang kafir itu. Ya. Wa qad qala rahimahullah taala, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan fi ta'lili dzalik, ya, alasannya kenapa demikian, innahu la ya'lamul mukrahu min ghairi al mukrahi, la yu'lamul mukrahu min ghairi al mukrahi. Ya, karena sungguhnya tidak diketahui, tidak bisa diketahui oleh kita, ya, tidak bisa diketahui oleh kita mana orang-orang yang benar-benar dia dipaksa dan mana orang-orang yang sebenarnya dia itu ada pilihan. Li'anna dzalika mahalluhul qalb, karena berkaitan dengan keterpaksaan itu ya, tempatnya di hati, ya. Fal ikhtiyaru wal karahatu mahalluha al qalb, fala yu'lamul mukrahu min ghairihi fayuqtalul mukrahu difa'an anil haqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Ya. Jadi karena ya tidak diketahui ya yang mana yang dipaksa, mana yang tidak dipaksa, yaitu berkaitan dengan masalah hati, masalah kondisi mereka, ya, maka kalau dia terbunuh ya tetap dia dianggap orang yang ya berada di atas ya kebenaran, ya, karena dia dalam keterpaksaan, dia tidak menanggung dosa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa termasuk orang yang tidak dianggap berdosa adalah al-mukrah, orang yang dipaksa, ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lau furida annahu usira wa hum muslimun haqiqatan fa innahu la yajuzu qatluhu. Amma fi maidanil qital fa innahu yuqtal. Bagaimana statusnya kalau misalnya tertawan, ya, ini orang-orang Islam yang ikut bersama dengan barisan orang kafir ini, mereka tertangkap, tertawan, boleh dibunuh nggak? Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena dia sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Ya. Yang boleh dibunuh ini ketika perang sedang berkecamuk. Ya, tidak dalam kondisi dia tertawan. Ya. Baik. Wa qad dzakaraha rahimahullahu taala fil fatawa fi kitabi al-jihad. Ya. Ini disebutkan oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam ya kitab fatwanya ya berkaitan dengan masalah jihad. Wa ala kulli hal nahnu naqul, maka ya kita katakan innal ladzi yuqatilu hifdhan limalihi au hifdhan li baitihi au hifdhan li biladihi fa innahu la yakhlu min amrayni bin nisbati li hifadhil bilad. Orang-orang yang dia ya berperang ya untuk menjaga hartanya, ya melindungi hartanya, melindungi ya rumah-rumahnya, ya melindungi negaranya, maka ya ada kondisi-kondisi yang ya perlu kita perhatikan. Ya di antaranya ya ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan. In kana yuhafidhu 'alal bilad li'annaha biladun islamiyatun himayatan lima fiha minal islam fahuwa fi sabilillah wala syak wa huwa idza qutila fahuwa minasyuhada. Yang pertama, seorang yang dia ikut berperang untuk menjaga negerinya, karena negerinya itu mayoritas kaum muslimin, ya, untuk menjaga semua aset kaum muslimin yang berada di negeri tersebut, maka dia berperang ya di jalan Allah, itu tidak diragukan, dia orang yang berperang di jalan Allah. Kalau dia terbunuh maka dia syahid. Yang kedua, in kana yuhafidhu 'alaiha li'annaha baladuhu la yuridu an yadhi'a kama la yuridu an yadhi'a maluhu fahadha in qutila fahuwa syahidun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatilhu in qutila al muqatal fahuwa finnar wal iyad billah. Baik. Kondisi yang kedua, orang yang dia berperang membela negara, ya, dia berperang membela negara supaya dia aman di negaranya, dia tidak terjajah di negaranya, dan aset-aset yang ada di negerinya itu ya juga terjaga, tidak dirampas oleh musuh, maka ini masuk juga dalam
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia terbunuh dia syahid. Seperti orang yang menjaga hartanya. Ya. Apa bedanya dengan yang kedua, yang pertama tadi? Yang pertama tadi itu dia membela karena apa? Motivasi agama. Ini negeri kaum muslimin. Ya. Kalau yang kedua, ini kepemilikannya. Ya. Ini saya warga negara di sini. Tidak ridho kalau ada orang-orang asing yang hendak menguasai negeri kita. Ya. Ketika pemerintah mengatakan, ayo kita lawan, ya siap-siap. Ya. Maka perlu kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alimu auladakum rimayata wasibahata warukubal khail. Ajari anak-anak kalian memanah, ajari anak-anak kalian berenang, ajari anak-anak kalian menunggang kuda. Ini dasar keahlian dalam berperang. Ya, memanah. Ya, kalau terjadi perang di laut, pecah kapal, tidak bisa berenang, tenggelam. Ya. Ada kendaraan tidak bisa kita tidak bisa dibawa, ya selesai. Ya. Nah, ini kita perhatikan jemaah sekalian. Ya, alimu auladakum, ajari anak-anak kalian ya memanah ya dan yang sejenisnya, ya kemudian berenang, ya kemudian menunggang kuda. Siapa yang melatih ini, yang membiasakan dirinya supaya mahir ini dengan motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, maka dia dapat pahala darinya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله